Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami happy on the weekend. Lalu sama, kalau di layar sama banget ininya ya. Padahal beda ya? Kalau dilihat beda, tapi kalau di layar beda. Lo kalau di TV udah dimarahin nih. Iya. Sama programming. Wardrobe-nya. Sama lo aja juga. IP. Biru. Iya. Gue juga sering banget nih di sofa ini biru lagi. Itu udah sampai sini baru. Ya salah pakai itu. Iya. Dimarahin terus. Ganti, nggak bisa. Wardrobe siapa sih ini? Ganti wardrobe-nya. Dimarahin nih wardrobe nih sama siapa IP ya? Produser dulu. Sama produser. Nih. Kenapa? Lo lang, begituin lang. Kenapa? Masih kena lang. Salah. Harusnya turunin aja di sini lang. Harusnya yang teknologi. Ini audio juga suruh ganti nih. Audio siapa ini? Ganti. Di mana turuninnya? Udah ada tempat lagi. Persis tengah lang. Nanti dia tuh gini. Karena bentuk hoodie-nya. Kalau di dalam gimana? Ya kena. Di dalam mana? Di kaos. Kaos malah kena. Tengah tapi kemana dalam? Hah? Gini. Iya. Nah. Coba. Nah. Itu aja sih aman gitu. Benar. Iya. Ya. Oke. Seperti biasa udah di lagi, tapi udah record baru di meeting, baru meeting. Tuh, dia ke depan tuh lihat. Ya udah balik aja lang, balik lang. Tadi aja benar. Itu memang ini harusnya di luar lang memang. Iya, di mana tapi yang di kanan apa di kiri? Tengah. Oh, tapi emang gitu lah. Masih aman lah, maksudnya tadi lu harus sering-sering Tuh. narik hoodie lu. Lah, bukan dia ngadep ke sana gitu loh, ke atas. Harus sering-sering narik hoodie. Gila, jadi Masa kita bahas clip on depan tamu loh. Dah, bisa deh. Bisa deh. Ya. Ya, nanti lo sering-sering narik hoodie. Iya. Masa pesannya begitu? Masa pesen gitu ya? Syuting ke talent. Nanti Sering-sering narik hoodie ya. Orang biasanya kan kalau jangan banyak-banyak gerak ini nggak perlu ya, jadi nggak enak di kamera. Ini sering-sering narik. Sering naik hoodie biar benar. Melar, syuting di OI lama-lama melar semua baju. Kacau, bukannya clip on yang mengikuti baju mengikuti clip on. Gimana sih Bang nih? Aduh. Ya tunggu umroh lah. Oke. Umroh alatnya tetap ini. Ya mungkin SDM-nya yang bikin. Dia tahu kali cara-caranya supaya. Maksud gue, ini kan orang udah bisa bikin apa alat secanggih ini. Pasti dia udah pikirin. Tanpa kabel, tanpa ini. Pasti udah pikirin ini di mana ditaruhnya gitu. Kita yang belum nemu. Nyoba-nyoba aja. Berarti baju kita juga harus diatur lain kali, jangan pakai hoodie misalnya kan, jangan pakai. Dia pasti ngetes juga kalau pakai hoodie kan. Dites dulu pakai hoodie kayak gimana gitu. Ya udah nggak apa-apa lah, ntar orangnya suruh sering-sering narik hoodie. Cuma dual booknya ada, kalau ada pakai hoodie sering-sering tarik ke bawah. Oke. Di Hihi on the weekend kali ini kita kedatangan ini tamunya ilustrator. Iya. Apa ya? Ilustrator ya? Boleh. Animator enggak? Boleh juga. Boleh Komikus. Boleh juga. Boleh. Banyak lah ini. Banyak. Iya. Bikin mainan juga, action figure. Bukan action figure sih, bikin ini statue. Ya, urban toy bikin. Orang serba bisa berarti. Belum ditongolin nih. Jadi sebenarnya dia pengen disebut sebagai apa? Sebagai kreator aja lah. Ya benar, kreator. Kreator segala macam. Suaranya udah ada tapi biasa. Ditunggu terus. Oke, kita sudah bersama Faza Meong. Kreator dari Juki Hoki. Wis. Yang pasti sudah tidak asing lagi tuh ada. Ada di kantong belanja. Dan ada di sini. Wis. Juki Hoki udah ada filmnya ya? Udah ada. Itu 2017. Ya. Yang ngisi suara anak-anak komik banyak. Banyak anak-anak komik. Budi juga termasuk. Ya, animatornya siapa? Animator. Lu juga? Gua direkturnya, gua sutradaranya. Iya, lu nggak animator kan? Animatornya kan tim beda lagi, banyak ya. Iya, tim animator. Timnya ya 100 orang lebih, 150 kalau nggak salah. Semua krunya ya susah untuk ngerjain animasi karena berapa lama tuh? Susah. Itu kurang lebih dari 3 tahunan lah ngerjainnya. Itu bikin film animasi. Bikin animasi. Gitu. Nah, gue lagi bikin yang kedua. Kita kerjain dari 2018 sampai sekarang belum kelar. Itulah kenapa yang punya duit nggak berani kayaknya di Indonesia. Kelamaan. Duit lu baliknya lama banget, Bang. Lama banget. Kalau bikin film biasa mungkin 6 bulan udah bisa balik duitnya. Iya. Ini 3 tahun belum tentu ya. Belum tentu. 3 minggu syuting kelar. Iya, persiapan lah sama apa. 2 bulan lah paling lama. 2 bulan ya udah bisa. Ini 5 tahun belum kelar. Belum kelar.
karena pandemi juga kan kemarin. Karena nggak dikerjain ya katanya. Pas pandemi, Emang belum malas-malas. Pas pandemi studio harus WFH semua kan. Jadi semua staff studio pada kerjain di rumah masing-masing, ya itu jadinya kendala banget biasanya. Kalau di studio semuanya gampang, kirim-kirim file koordinasi segala macam, gampang ya. server segala macam. Sekarang jadi susah saat pandemi. Jadi bener-bener ketahan banget tuh. Iya. Tapi sekarang udah mulai normal. Sekarang udah mulai ngerjain lagi. Jadi mungkin udah 90% lah animasinya. Tapi sequel dari ini juga? Dari Sequel dari yang pertama juga. Yang pertama Juki. Si Juki Panitia Hari Akhir. Panitia Hari. The Judgment Day. Nah, betul. Sekarang si Juki Petualangan Pulau Monyet. Oh, udah ada ini judulnya udah ada. Bahkan kita sempat preskon juga waktu itu sama pemain-pemainnya juga awal 2019 kalau nggak salah. Udah sempat. Ya. Nah, ini sekarang udah proses dubbing udah di awal. Voice acting itu justru di awal baru bikin animasinya. Gue baru tahu. Biar si aktornya nggak terlalu terpaku ya. Bener, aktornya bisa explore. Tapi memang kalau udah ada gambarnya kan jadi ketahan. Bener, tapi memang aktornya juga kalau yang baru pertama kali bingung juga, karena kalau misalnya mereka biasa main film kan udah di set nih, di hutan gitu ya. Mereka bisa menjiwai kan. Nah, ini cuma di studio tapi lo pikir ini harus di hutan gitu. Lo harus takut lo lagi dikejar-kejar singa gitu. Ya harus berakting lewat suara jadinya. Jadi memang tantangan juga sih sebagai voice actor. Oh, kalau animasi itu suaranya dulu, baru gambarnya menyesuaikan ekspresi suara. Betul. Oh, pantesan. Oh, Harta Pulau Monyet. Si Juki Harta Pulau Monyet. Iya. Soalnya kalau udah ada gambar gerak luar, kita malah susah ya nyamain ya. Iya, malah susah nyamain. Jadinya nggak ada eksplorasinya aktornya. Jadinya itu dubber ya. Kalau dubber. Oh iya, dubber. Benar. Kalau dubber visual dulu baru di-dubbing kan. Iya. Kalau ini voice actor, mereka voice actor ya. Acting dengan voice. Gitu. Ini udah ada beberapa. Ini memang ada nama yang. Lu jadi director lagi? Iya, gue jadi director lagi. Ada Rigen. Ada Coki, ada Tretan. Jaja Miharja. Ada Jaja Miharja jadi bapaknya Juki, jadi babehnya Juki. Juki kan Betawi nih ceritanya sebenarnya. Jukinya siapa? Jukinya kita selalu sebut Juki karena sampai sekarang kita memang nggak pernah reveal siapa Jukinya, memang Juki gitu. Oh, voice actornya nggak ada? Rahasia? Di kredit Juki. Juki aja? Iya, Juki as Juki. Padahal memang Juki. AI, padahal suara AI. Atau suara Google Translate. Juki, Dred gitu. Judi. Sadana Agung lagi. Ya. Ivzi. Ada Ivzi. Risponya aja nggak ada nih. Iya. Oh iya, Rigen ada Ivzi juga ya. Lo bikin Juki ini tahun berapa? Gue bikin awal-awal 2010. Awalnya mulanya adalah iseng-iseng. Udah lama juga ya. Komik yang gue bikin buat ceng-cengin teman gue saat di kampus. Inspirasi bentuknya dari siapa? Nah, inspirasi bentuknya sebenarnya gue dulu bikin komik judulnya DKV4. Karakternya random semua, termasuk ada si Juki ini. Nah, ternyata banyak yang suka sama si karakter ini, bahkan belum dikasih nama waktu itu. Oke. Bentuk ini ya. Bentuknya mungkin lebih nggak belum segini ya kan, ada perubahannya ya. Tapi sama, mata belok gede, ada giginya tonggos gitu kan. Dan akhirnya karena banyak yang suka itu, akhirnya gue kembangin lah karakter ini as IP brand sebenarnya sejak 2012 gitu. Jadi gue sebenarnya bisnis karakter gitu. Iya. Namanya dapat dari mana? Juki waktu itu gue cari nama yang simple, yang tapi Indonesia banget dan gampang nempel gitu di kepala. Juki karena si karakternya ini tuh selalu tipe mahasiswa yang gue nggak ngerjain tugas, nggak taunya besoknya dosennya emang nggak masuk. Gue ngerjain asal-asalan, nilainya bagus. Jadinya hoki. Jadi Juki itu juru hoki sebenarnya awalnya. Idenya. Apa hoki? Juru hoki. Juki gitu. Kayak gitu sih. Abang kuliah lo apa? Ini ya? Gue kuliah animasi. Oh, kuliah di BINUS. Emang animasi jurusan? Ada jurusan animasi. Jadi di zaman gue jurusan animasi udah ada. Baru BINUS doang. Kecuali gue ke luar negeri gitu ya, tapi waktu itu gue ya cuma bisa di dalam doang kuliah. Ya udah gue kuliah BINUS dia. Tahun berapa masuk kuliah? Gue 2009. Oh, soalnya gue dengar ceritanya si Rian Adriandi, dia bilang nggak ada jurusan animasi. Dia kan pengen jadi animator, akhirnya DKV yang paling terdekat. Benar. Gue pun masuk DKV dulu, baru peminatan animasi. Oh gitu. Iya. Ada di bawah DKV. Di bawahnya DKV saat itu. Tapi semester 3 udah animasi full tuh. Ini BINUS juga kan? Si Rian ya, BINUS, juga. tapi BINUS yang internasional kayaknya. Oh iya, 2008 dia ya? Kalau nggak salah ya. Ya di zaman dia mungkin belum ada BINUS yang udah ada sih harusnya. Cuma mungkin ya. Iya. Oh emang animasi ya? Memang animasi. Ya? Gue dari SMK udah animasi juga. Oh. Gue kejuruannya udah sekolah animasi juga. Udah tahu dari SMK awal. mana ada animasi? Di Depok dulu, Cakrabuana. Sabun. Iya. Asik. Jembatan apa Mas? Panus. Iya nggak tahu deh gue tuh jembatan apa. Di Sawangan dulu sekolah gue.
Sawangan, Cing. Agus. Iya. Oh. Emang punya adik namanya Agus? Lah adanya Ria. Oh, oke perasaan dulu. Oke. Kan namanya Agus ya. Anak gajah usia setahun. Itu tuh. Kenapa sih? Kenapa kepanjangannya jadi itu ya? Iya, kan 11 tahun juga bisa sebenarnya. Anak gajah usia 11 tahun. Oh, dari awal emang animasi pengen ya? Iya. Bukan sekedar gambar gitu? Bukan sekedar Dulu ilustrator? waktu kecil gue pengen jadi komikus. Hmm. Dari kecil gue pengen jadi komikus, terus gue punya ibu yang mendukung gue di zaman mungkin aneh banget ada seorang ibu mendukung anaknya jadi komikus padahal bukan profesi ya. Iya. Tapi ibu gue dari dulu udah open minded kayaknya. Iya. Jadi ngedukung gue untuk jadi komikus. Oh. Makanya gue sekolahnya sampai kejuruan animasi gitu. Cuma gue dulu mikir kayaknya jadi komikus nggak ada duitnya gitu. Karena nggak ada contohnya. Nggak ada dulu contohnya dulu. Akhirnya jadi animator kayaknya masih ada duitnya nih. Gue bisa ngerjain bumper di TV kali, gue Iya, bisa iya. ngerjain iklan segala macam. Jadi gue ngelihat masih ada masa depannya. Makanya belok tuh waktu SMK gue maunya jadi animator gitu. Oh. Tapi sampai sekarang komikus nggak ada uangnya? Oh sekarang udah beda zamannya sih. Udah beda? Udah beda. Sekarang komikus udah banyak orang yang berprofesi sebagai komikus dan punya penghasilan bulanan sebagai komikus udah ada di Indonesia. Iya. Nah, karakter yang sudah lo daftarkan IP-nya apa aja? Sebenarnya kalau yang buatan gue ya si Juki ini. Tapi gue memang punya perusahaan yang kita ngelola IP karakter gitu. Nama perusahaannya Pionicon dan kita manage beberapa karakter-karakter yang bukan buatan gue, tapi beberapa kreator gitu. Jadi kita punya perusahaan itu juga sih. Itu yang orang juga belum banyak melek tuh ya soal Iya. IP. IP. Ini padahal kan yang IP itu bisa dijual jadi apapun nantinya Betul, kan. betul. Jadi komik, jadi film, jadi baju, jadi apa Iya. kek. Ini bikinnya di? Kalau ini gue bikin di China, di pabriknya. Oh, jadi Pionicon apa? Itu belum tanya pengalaman internasional. Oh iya benar. Terlalu jauh Terlalu tadi. jauh kita Oke. ngobrol terlalu antusias. Iya, Siapa sebagai tahu tidak ada pengalaman internasional. Gak jadi di sini. Tapi udah bilang pabriknya di sini. Iya. Ah. sebagai acara internasional, semua tamu harus ditanya apa pengalaman internasional Anda. Oh banyak banget. Nah, Wis, apa ya? Pertama kali. Pertama kali keluar negeri. Iya, Atau punya gimana? pengalaman internasional. iya. Pengalaman internasional. Gue tiap tahun selalu ke Jepang. Untuk Gue memang senang ke Jepang. Itu Sejak apa kapan ya? nih? Sejak tahun 2015. Oke. Waktu itu gue pertama kali ke Jepang diajakin Mas Wahyu Aditya. Oke. Oh, dia Nah. lagi di Jepang nih sekarang. Iya, diracunin Iya, sama dia tuh. Kenapa kenal di? Dulu gue suka di eventnya dia, Hello Fest. Hello Fest. Terus Fest, ya. Hello gue Fest. sebagai kreator yang dia highlight lah waktu itu. Oke. Dulu Terus- emang apa? Bikin film pendek atau apa? Enggak, Juki. Emang udah IP. komik? Udah komik, Komik, udah oh komik. iya, iya, Udah oke. komik. Terus disupport sama Japan Foundation sama Mas Wadid juga untuk wisata lah ke sana ke Jepang. Sejak itu gue kepincut tuh sama Jepangan tuh. Ternyata itu sebuah negara yang sangat menghargai komik, animasi, Iya, iya. IP gitu, dan gue banyak dapat inspirasi dari sana gitu. Jadi kalau tanya pengalaman internasional Jepang, yang unik sebenarnya Spanyol. Ngapain? Jadi Juki kolaborasi sama La Liga Spanyol. Heeh. Anjay. Terus kita bikin semacam konten ya, konten Juki ke Spanyol. Kita bikin komiknya, bikin video animasinya, bikin video vlognya. Bahkan Jukinya kita datengin juga ke Spanyol. Kita ke klub-klub di Spanyol, ke Barcelona, ke Oh, itu kerjasama sama La Liganya bukan sama klubnya? bukan sama La Liga. Jadi Sama diputerin ke kompetisinya ya? klub-klubnya. Oke, iya. Dia ngapain? Maksudnya bisa ngambil Juki? Jadi La Liga itu merasa di Indonesia kayaknya marketnya tuh kurang sebesar Liga Inggris. Liga Inggris, oke. Lebih besar kan Liga Inggris. Jadi mereka pengen brand La Liganya besar nggak cuma di kalangan pecinta bola, Oke. tapi di berbagai macam market, termasuk misalnya market penyuka komik ya. Oh. Makanya dia ngajak Juki untuk kita bikin komiknya tuh si Juki petualangan di Spanyol bersama La Liga gitu. Karena si Juki ini series komiknya juga banyak yang ke luar negeri. Ada yang si Juki series Korea, ada series Thailand segala macam gitu. Oh, dalam bentuk gambar aja kan? Iya, komik. Iya, komik aja. Nah, kita gitu. juga punya video-video vlognya juga nih, karena kita bawa Jukinya juga nih. Berapa lama di sana? Waktu itu kayaknya sekitar hampir 2 minggu ya. Di Ini Spanyol. si Jukinya ini yang di dalamnya ini yang isi Si Juki itu. audionya voice overnya. Juki. Iya, si Juki. Iya, si Juki itu. Maksudnya sama yang di film si Jukinya. Nggak selalu. Oh, nggak selalu. Kan bisa siapa aja di Oh, dalam. di dalamnya bisa siapa aja kan? Iya. Benar. Dia ngomong nggak? Nggak, dia nggak bisa ngomong dong kalau lagi di kostum gini. Iya, suaranya ketalangan. Nggak. Bisa sih, bisa ngomong tapi Iya. nggak kedengeran. Oh iya, ngomong sih bisa ya. Iya. Coba nggak kedengeran. Kedengeran. Iya, betul. Iya.
Buset, La Liga ya. Iya, terus, La Liga. Terus selain di Spanyol? Korea tuh waktu itu kita kerjasama sama KTO, Korean Tourism Organization. Dia pengen bikin komik Juki jalan-jalan ke Korea. Ya tourism lah ya tujuannya, mempromosikan turisme Korea. Dan yang lucunya adalah pas gue sampai sana, gue diundang sama wali kota Seoul. Terus gue dinobatkan jadi duta pariwisata Seoul, kota Seoul. Aneh banget itu. Kok bisa? Gak tahu. Tiba-tiba diundang terus gue dikasih plakat itu. Jukinya? Guanya sebagai kreator, karena gua kreator yang mau ngangkat kota Seoul di negaranya gitu ya. Kalau nggak salah di tahun itu cuman gua sama Gita Gutawa kalau nggak salah. Jadi untuk mempromosikan kota Seoul. Wali kota Seoul tuh Gibran bukan sih? Nah, Solo. Masuk. Solo. Tahun berapa itu? 2017. Sekarang wali kotanya udah meninggal. Oh gitu. Katanya dibunuh. Ngeri ya. Perpolitikan di sana. Ada tuh foto, kalau lu googling ada foto gua sama wali kotanya. Tulisannya itu sebagai plakatnya? Iya, Duta Pariwisata Seoul. Tourism Ambassador. 2017. Tapi emang kalau kita lihat drakor sih memang kejam-kejam ya di ini perpolitikannya. Mau mati lagi nih. Wali kota Seoul Park yang ditemukan tewas. Oh iya benar. Iya kan? 2020. Coba Juki Duta Pariwisata Seoul. Juki Duta. Ya, Rahman lama ini. Enggak ada tapi lumayan ya. Lumayan ya. Cepat kok nih. Nah itu kan ada foto gue sama wali kota. Komikus si Juki jadi Duta Pariwisata Seoul. Habis ini mati nggak lama ya? Enggak gitu. Bukan nggak lama 4 tahun. Lama. Setelahnya. Ini aneh juga nih, pengalaman aneh menurut gua. Karena kita diundang cuman buat. Tapi ini di luar agenda lu sih. Di luar agenda. Jadi gua research tentang tentang Korea sih sebenarnya. Jadi nggak cuma di Seoul untuk jadi materi komik gua nantinya gitu kan. Terus tiba-tiba ada media lokal yang gua masuk koran. Jadi korannya isinya komikus Indonesia lagi research tentang Korea untuk dibikinin komiknya. Terus gue diundang pas udah sampai Seoul sama wali kotanya. Terus gue dikasih. Nah habis itu lo ngapain tugasnya? Bikin komiknya akhirnya. Ada komiknya dan sampai sekarang komik si Juki Petualangan di Korea itu yang paling laku. Jadi buku? Jadi buku komik. Jadi buku komik dijual di toko buku. Strip yang... Oh enggak. Jadi buku. Yang dijual di sana? Enggak, dijualnya di Indonesia. Iya. Oh, tapi khusus isinya full Korea? Ceritanya tentang Juki berpetualang di Korea gitu. Oh gitu. Iya komiknya. Kayak gitu. Di sana dijual juga nggak? Nggak, di sana nggak dijual. Di Korea nggak dijual? Emang untuk market Indonesia kan sebenarnya kan. Nah dari situ gue baru ke pemerintah kita, Pak, gue aja sama Seoul didukung, masa enggak? Baru akhirnya gue bikin si Juki Jalan-Jalan Nusantara. Lucu juga ya cara ini. Itu apa tuh, kementerian apa? Sama Kemenko Maritim sama Opung Luhut waktu itu. Oh bukan ke Parekraf ya? Kan Kemenko Maritim di atasnya Kemenparekraf bahkan. Oh iya. Benar. Jadi waktu itu kita akhirnya bikin setelah itu. Pancingannya dari Korea dulu ya, series buku. Orang dulu yang menghargai. Lu jadi Duta Pariwisata Indonesia? Oh enggak juga. Enggak digituin. Atau Duta Pariwisata Jakarta. Apa jatuh? Itu lemari deh. Miring ya. Itu desain. Lemari. Itu lemarinya jatuh. Emang iya sih. Bener. Iya kayak jatuh ya. Jatuh itu. Tapi kok lemari sebelahnya lurus, orangnya lurus. Kalau lemari didesain miring kan semuanya jadi miring di dalamnya ya. Iya benar. Emang jatuh ya. Oh jadinya buku. Yang waktu La Liga jadi apa? Juga jadi buku. Dijual di sini? Di Indonesia juga. Buku gua tuh udah 65, Cing. Hah? 65 buku. Udah gue udah punya 65 judul buku yang gue terbitin selama dari tahun 2011. Juki semua? Juki semua. Komik semua? Komik semua. Okay. Tapi nggak itu ya, nggak istilahnya apa sih? Nggak nyambung, nyambung stand alone semuanya. Oh iya. Si Tintin aja gitu. Iya. Dan lo ada waktu yang pasti untuk ngerilis buku itu nggak? Nggak ada waktu yang pasti. Jadi begitu gue lagi mau bikin. Tapi ya ada target, tahun ini harus keluarin berapa buku. Iya. Kalau dari 2011 65 berarti setahun bisa 5 bukuan ya. Produktif juga lumayan. Bukunya kan digambar lagi. Iya, komik. Tapi gue punya tim kan, jadi udah kerja tetap tim. ada tim gambarnya ya? Ada. Berarti lu cerita lu? Cerita gue sama tim juga, jadi memang udah kerja tim sih sebenarnya. Memang udah kerja tim ya, karena ini sebagai IP aja ya? Iya, udah sebagai IP. Nggak cuma lu doang yang bisa gambar gitu, udah IP aja. Udah industri lah sebenarnya. Industri, iya. Oke. Itu lakunya berapa eksemplar kalau ini rata-rata? Biasa kita terbitin itu 10.000, cetakan pertama tuh 5.000 sampai 10.000.
tiap buku tuh biasanya kalau sampai sekarang yang paling gede kayaknya udah 100 ribuan eksemplar deh. Satu buku. Satu buku laku 100 itu yang paling gede, yang paling tinggi. Mungkin di bawahnya berarti ada yang 80 ribu, 70 ribu gitu sih. Terakhir kapan ngeluarin buku? Baru kita ngeluarin buku terakhir sama buku komik Juki Pintar tentang kenapa manusia tidur gitu. Jadi komiknya juga macam-macam, Cing. Ada komik pintar, ada yang komiknya memang series sama komikus lain kayak majalah, kayak Shonen Magazine gitu. Judulnya Si Juki Keroyokan. Ada yang terakhir kemarin kita Si Juki Anak Kos London. Jadi itu perjalanan gua ke London waktu itu, terus gua ketemu penerbit di London, terus mau nerbitin Juki. Jadi Juki udah di London sebenarnya komik-komiknya. Tapi yang nulis udah bukan gua, yang versi London, orang Itali. Orang Itali yang lama di London, karena perspektifnya kita mau bikin ceritanya Juki orang Indonesia yang ngekos di London. Jadi ada perspektif penulis dari pendatang gitu ya. Tapi kan gue nggak tahu ya jokes-jokesnya orang London yang kena gimana ya. Jadi gue harus pakai penulis sana gitu. Yang gambar tetap kita. Nah, jadi bikin sendiri, bukan yang ini diartiin atau di translate ke sana. Enggak, jadi mereka yang bikin si penulisnya bikin tulisannya, kita yang gambar, terus diterbitin di London. Nah, terus itu kan kayak kompilasi banyak ya. Akhirnya kita terbitin di Indonesia juga, akhirnya kita terjemahin versi London ya. Itu terakhir juga. Justru terjemahannya yang Indonesia itu terjemahan yang dari sana. Iya, yang di London. Di London berapa buku? Di London itu kita masuknya di sebuah majalah komik gitu. Oh, bukan satu buku sendiri. Jadi tiap kayak 2 minggu sekali terbit. Jadi kayak ada sekitar 5 halaman di majalah itu. Masih nih sampai sekarang? Udah enggak. Pas pandemi penjualan majalah kan turun ya. Jadi itu sempat berapa tahun gitu, sempat 3 tahunan kayaknya di majalah itu gitu. Oke lah. Itulah. Ini website-nya. Udah ada yang terjemahin yang buku di Indonesia terus terjemahin ke bahasa asing ada? Belum, karena komik gua tuh terlalu lokal. Komedinya juga ya? Iya, komedinya terlalu lokal. Jadi kalau diterjemahin, banyak mungkin orang luar tuh nggak tahu referensi dan konteksnya gitu. Tapi memang gua pribadi tahun ini mulai pengen nyoba penetrate ke market luar. Makanya kayak sekarang gua punya licensing agent di Jepang. Gua cita-citanya gue pengen bikin Juki versi Jepang. Kan sekarang gue udah bikin ceritanya namanya Jukiverse. Jadi Juki itu banyak, ada dari berbagai macam universe, berbagai macam negara Jukinya. Jadi sebenarnya sih gue lagi pengen gimana sih kita ngebangun industri IP di Jepang gitu ya, bikin perusahaan IP di Jepang. Lagi pengen mengarah ke situ sih, tapi pelan-pelan lah karena investasinya gede. Pelan-pelan, nggak kejar sama yang lain nanti. Banyak kan udah bikin ini di London, ini segala macam. Iya. Jadi lo mau akan bikin satu cerita khusus yang akan diterbitkan di Jepang. Iya, gue pengen ke arah situ. Kerja sama penulis sana gitu. Penulis sana, semua produksinya di sana. Gue cuma modalin aja jadinya. Iya, dan lu yang punya IP lah. Iya, gue yang punya IP lah, kayak gitu. Dan gue tahu modalnya gede banget pasti. Jadi gue pengen mencoba aja. Iya benar. Tujuannya gue sebenarnya gue suka Jepang aja. Iya. Dan gue pengen tinggal di sana. Iya. Jadi kalau bisa. Jadi kalau gue punya perusahaan di sana, gue tiap ke Jepang bukan hanya jalan-jalan, gue kerja. Benar. Itu pindah sana udah. Iya. Jangan taruh di sini, nggak ada. Kan tetap dia. IP kan tetap Yukinya ada di mana-mana IP-nya. Iya kan? Tapi itu mimpinya lah, gue masih pelan-pelan lah untuk nyoba. Bisa. Karena nggak tahu semahal apa gitu ya investasi. Tapi kalau di industri apa sih ini namanya kali kalau ini? Gue udah bilangnya akhirnya industri IP ya, karena kita segala macam industri kita jajal, komik, film, mainan, apa segala macam. Kalau di industri IP ini yang mendunia tuh selain Amerika apa? Sekarang Korea lagi gede banget karena pemerintahnya nge-push banget. Makanya sekarang kita sama K-pop, sama K-drama, K-movie itu kita udah terpapar banget kan. Dan orang-orang jadi kayak Korea itu the new Hollywood sebenarnya sekarang. Karena orang mungkin udah terlalu jenuh sama Hollywood, sama popnya Hollywood juga, musik popnya juga mungkin udah terlalu jenuh. Korea ini semacam alternatif karena mereka kan sister country ya, Amerika sama Korea ini. Gitu sih. Jadi sekarang Korea gede banget sih. Dan Korea tuh terintegrasi banget promosinya kalau menurut gue ya. Di K-dramanya makanan Korea tuh disorot banget. Semua makan, pasti kan ada setiap filmnya makan. Benar. Makanan Korea. Handphonenya Samsung pasti. Lebih seringnya. Mobil-mobil Hyundai yang dipakai seringnya. Jadi emang terintegrasi itu promonya itu semua. Itu grand plan tuh. Iya, makanya semua government-nya semua direncanakan gitu. Makanya jadi pas semua gitu dia pakai di dalam filmnya pakai produk Korea juga, promoin makanan. Jadi secara nggak langsung kita ngeliat mobilnya Hyundai terus lama-lama kan jadi secara tidak sadar gitu. Memang pop culture jadi tuh kuat banget sih. Barengan gitu kayak saling bergandengan, nggak sendiri-sendiri. Benar. Gue tuh termasuk orang yang kayaknya
Koreanisasi ya, kayaknya nggak berdampak banget, nggak segede-gede itu banget kalau gue ngerasain. Rasanya. Tapi begitu gue ngeliat anak gue, ya Allah ini bener-bener nih Korea. Nih. Udah bahasa Korea anak lu? Bukan, maksudnya koleksi photocard. Iya. Ya. Foto Boy band. Boy band itu, Iya. ya Allah berarti kan itu udah dalam banget Iya, ya. sampai koleksi itu Gede ya. banget. Iya, Gede udah banget. photocardnya, tempatnya, Taruhnya itu ya. tempat naruh photocardnya naruhnya. ada lagi, Iya. ini hanya IP-nya ada lagi Iya. sendiri. Bentuk-bentuk ini, memang Korea dah. Gitu. Makanya gue sebagai orang tua mungkin nggak ngerasain, sekarang Korea ini banget nggak ngerasain, Nggak itu ngerasa. biasa. Iya, aja kayak iya, gitu. iya. Tapi itu ke anak-anak gue aja udah. Ya dengan series yang lu tonton kan juga di Korea mulu kan? Iya. Sebenarnya. Karena dia juga macam-macam genre ada. Iya, iya. Lo Ada tahu larva nggak? Yang Tahu. warna merah kuning Iya. kan Korea. Itu Korea. Iya. Korea. Terus yang beruang, gue lupa namanya Gak ada apa. ngomongnya loh larva padahal. Iya, Itu gitu aja Iya, gitu iya, sih. iya. Dan Bernard pesertanya dua doang. Bernard. Iya, Bernard Bear Korea tuh. Bernard yang putih ya? Yang putih itu. Banyak sebenarnya. Oh iya juga sih. Banyak Hotel Baris mana tuh? yang gitu-gitu. Lain sama animasinya lain juga kan tuh Iya, Line, sama Brown and Connie juga. Connie. Heeh. Brown and Connie lain. Iya. Banyak kok. Korea Iya juga ya. BT21. BT21 benar. BT21 ya. Semua aspek ya dihajar Semua sama aspek, Korea semua pop aspek. culture ya. Semua pop culture. Gila-gilaan. Karena pemerintahnya Pemerintahnya membantu. dukung. Punya grand plan pemerintah. Benar. Hmm. Kita kan ngeliatnya udah jadi boyband padahal udah berapa tahun disiapin. disiapin itu. Latih nari, latih Benar, nyanyi. benar. Tapi yang secara Tinggal dikeluarin satu-satu aja. yang lo bilang itu di film semuanya jadi satu ya. Terintegrasi. Iya. Terintegrasi. Kayaknya ini juga deh. Boyband-boybandnya mempromosikan Iya, iya. Samsung gitu, Iya, juga benar, kan. Semua. Kayaknya juga diwajibin kalau nggak salah deh. Sepertinya sama si dibikin. negara. Jadi Iya, perusahaan iya. swastanya nih harus mempromokan ini, harus ini. Iya, iya. Jadi secara nggak Brand sadar, lokalnya kan. iya jadi secara nggak sadar kita nontonin terus. Padahal niat kita nonton series, jadinya kepapar teknologinya, kepapar Udah, mobilnya, kepapar iya. makanannya. Makanan sih. Makanan yang yang paling- Sekarang makanan Korea banyak banget kan, Betul. restoran Korea kan. Semua film bang pasti disorot tuh makan tuh deket banget kayak makan ini, makan. Gila sih. Samyang gila-gilaan ya. Iya. Iya. Oppo Toboki apa? Topoki, Topoki, Jajangmyeon, Jajangmyeon. Apa yang asem tuh? Sawi. Ya sawi asem. Kimchi. Sawi. Sawi bener kan ya? Iya, itu Sawi sawi. asem. Fermentasi sawi. Fermentasi. apa yang mie itu ya? Ini apa? Ramyun. Ramyun. Shin Ramyun. Iya. Iya, Udah iya. bersaing dengan Jepang sekarang nih udah. Restoran-restoran Jepang udah. Tapi enak emang sih Ramyun itu ya. Gue kayaknya belum pernah nyoba deh. Iya, enak lah. Kayak ramen ya? Enggak, beda. Nah, ramen gue Lebih pedes kayaknya ramyun Iya. ya. Ada Oh, pedesnya. lebih pedes. Kalau Harus ramen suka kan- pedes, Bang. Iya. si rasa kayak super mie, tergantung mie-nya ya. Lo tau nggak rasa super mie? Tahu? Nah ya kayak begitu. Aku aja Ya makan super mie aja kalau gitu gue. tapi dia bukan pakai bumbu yang itu kan. Instan. Pakai bumbu yang instan. Jadi campuran udang, campuran ada kepiting, ada ini segala macam rasanya jadi enak. Jadi si bumbu itu rasanya. Ya, ya, ya. Jadi kalau di Indonesia ada berapa nih yang punya IP kayak begini? Sebenarnya udah mulai, walaupun gua nggak bisa bilang banyak ya, tapi mulailah bermunculan orang-orang yang Puluhan ada. mungkin ada. Under Pionicon ada berapa? Sebenarnya under Pionicon kita juga IP-nya beragam ya. Ada yang IP-nya cuma di komik doang, Coba ada buka yang emang udah Mas Rahman Pionicon. bisnisnya segala macam gitu. Ah. Kan tadi cuma ini doang nih. Nih. Pionicon World coba deh. Word ya. Ya Pionicon World. Giginya. Ya boleh IG-nya. Tapi kayak kita nggak Ini kan banyak juga store. informasinya sih, nggak terlalu banyak juga sebenarnya. Atau di mana? Di website? Website. Website juga nggak terlalu banyak. Masih dirahasiain soalnya. Jadi karena kan manajemen ya, maksudnya kita kadang-kadang ya kontrak kreatornya, terus ntar kontraknya habis segala macam. Jadi Oh. kadang-kadang transfer pemain ke manajemen lain, Iya, gitu-gitu iya, juga. iya. Ada gitu-gitunya juga. Kirain kayak ininya, apa sih? Inkubasinya gitu. Ada juga, kita Ada sempat juga? kayak gitu. Dan akhirnya kita inkubasi IP-IP yang kita original kita bikin sendiri. Misalnya kita pernah bikin superhero namanya Kalawira. Mungkin kalau mau coba cari Kalawira. Terus ada IP lain namanya Tutti and Friends, kalau pernah tahu. Iya, Tutti and Friends, Ini Kalawira. unicorn Kita soalnya selain memang ini kita juga agency juga sih, kita ngerjain animasi-animasi buat PUBG gitu kan. Kita ngerjain animasi buat brand juga gitu. Kita ada fungsi itu juga gitu. Kalau ini kemarin pameran kita di tahun lalu di Sarina. Oh tadi Calamari mas? Kalawira. Calamari. Calamari berapa lapar pintu? dong. Berapa pintu calamari berapa pintu? Cumi-cumi. Kalawira ya? Iya paling atas tuh Kalawira.
Aduh ya Allah. Ya, misalnya kita develop superhero juga, IP superhero, gitu-gitu sih memang. Kalau Kalawira kan superhero. Kalawira. Ini kalau satu komiknya sih yang Juki ya, yang kejual sampai 100 ribu. Iya, gitu. kalau Juki yang paling besar ya lah. Itu paling besar. harganya berapa? Komiknya? Per buku. Per buku 80 ribuan lah, Cik. Wih, mahal juga ya. 80 ribu. Ya. Sekarang udah segitu Bang komik harganya. Iya. Full color tapi komik gue biasanya. full color? Komik gue full color. Oh. Bukan Tapi hitam memang putih. pangsanya segmented ya. Segmented. Maksudnya ada tidak massal tapi segmented dan ada. Ada. Yang masih beli komik gitu Yang ya. masih beli komik gitu fisik, ada. komik fisik. Iya. Tapi pas zaman pandemi lumayan kita terpukul karena pembeli kita tuh biasa pembeli yang ke Gramedia, toko buku. Bukan online ya? Bukan online ada tapi bukan yang besar gitu. Paling besar tuh dari toko buku. Ketika toko buku tutup kita lumayan lumayan pemasukannya nggak sebesar biasanya gitu. Tapi ya untungnya kita terus kolaborasi online sama brand kan masih jalan gitu ya. Jadi tetap ada juga sih sebenarnya. Nah 80 ribu itu buat banyakan mana dapatnya toko bukunya yang jual apa kreator? Oh, kalau kreator kan biasa royalti itu sekitar 10% ya. 10%. Jadi ya. sebenarnya 10%. Tapi memang kan pembagiannya banyak banget tuh potongannya. Pertama dari distributor, terus toko bukunya, terus penerbit, modalnya juga dikurangin lagi. Jadi sebenarnya sih gue bilang ya bisa jadi ya cukup fair sebenarnya 10%. Sebenarnya walaupun royalti gue udah di atas itu ya sama penerbit sekarang. Cuman umumnya di industri penerbitan kan memang 10%. Jadi kan gitu. waktu itu sempat rame ya, yang mengenai pajak itu ya. Iya. Soal pajak buku ya. Yang penulisnya tuh dapetnya sedikit banget jadinya. Karena dipotong pajak lagi kan. Dipotong pajak lagi dari yang besaran royalti dia masih dipotong. Benar. Dipotong pajak lagi. Benar. Itu memang belum industri itu atau regulasinya memang masih belum berpihak kepada kreator. Sebenarnya kalau nggak salah pajaknya akhirnya sekarang udah direvisi lagi terakhir Mbak Di Lestari udah ngobrol sama Bu Sri Mulyani ya terakhir. Jadi udah lumayan cukup direvisi. Tapi memang gue melihat industri penerbitan ini memang lagi mulai begini ya, lagi mulai turun. Yeah. Apalagi gara-gara pandemi kemarin terpukul banget tuh. Sehingga memang menurut gue bukannya mereka tidak berpihak sama si penulisnya, tapi memang kondisinya begitu gitu. Mereka kan juga menanggung beban untuk modalin percetakan segala macam kan. Jadi semua kita menanggung beban. Gua menanggung beban bikin kontennya gitu kan. Dan menurut gua ya begitulah kondisinya sekarang gitu dan harus bisa gimana caranya supaya bertahan juga nih industri buku karena anak muda sekarang juga mungkin prefer sesuatu yang online kan, nontonnya TikTok, nontonnya video apa segala macam. Baca komik aja online. Baca komik aja sekarang udah online gitu. Jadi kalau yang industri cetak ini memang harus cari formnya lagi nih mau kayak gimana. Misalnya mulai jadinya misalnya kayak zaman sekarang orang koleksi musik kan vinyl. Jadinya collectible gitu ya. Misalnya akhirnya arahnya ke situ. Kita nggak tahu nanti arahnya akan kemana gitu sebenarnya industri buku ini. Tapi ini di depan ada dibayar dulu. Ada royalti itu advance royalty namanya. Ada juga. Tetap akan dipotong dari royalti. Nanti dipotong dari royaltinya. Oh, tapi dibayar duluan. Ada yang dibayar duluan. Kalau musik-musik kan grup-grup emang ini dibayar buat rekaman nih segini. Iya. Nanti penjualan sampai berapa baru dapat royalti. Iya, semacam begitu. Semacam kayak begitu juga. Sama. Iya. 10% ya. Iya. Makanya harus banyak banget kejual. Iya, makanya buku gue banyak 65 buku kan sekarang udah. Iya benar biar berasa ya. Biar berasa, benar. Iya. Karena gue punya studio, gue ngidupin 20 tim gue ya, gue harus terus jalan gitunya. Iya. TV nggak ada yang nawarin? TV untuk bikin animasi-animasian. Hitung-hitungannya masih belum masuk sih Cing, karena kita lebih murah prefer akhirnya OTT gitu kan, makanya series kita ada di Disney Plus Hotstar, si Juki Anak Kosan tuh ada seriesnya gitu, jadi hitung-hitungannya masih lebih masuk karena bikin animasi mahal. Dan lama. Kalau sama TV kita susah. Yang di Disney itu apa si Juki? Si Juki Anak Kosan gitu. Itu series berapa ini? Series 13 episode. 13 episode. Satu episodenya? Satu episode cuma 12 menit. Oh. Jadi sebenarnya mini series gitu ya. Yang di TV juga bingung kalau 12 menit ya. Iya. Harus 30 menit yang kepanjangan juga. Tayangan 12 menit ya bingung. Sejak tahun berapa ini Juki di IP-kan, diresmikan jadi IP? Nggak ada tahun diresmikan ya, cuman gua mulai berpikirnya bukan hanya sebagai komikus, tapi gue mikir gua harus bisnis IP nih. Itu tuh sejak 2012. Gue punya plan. Udah kepikiran. Lihat dari mana? Walaupun gue nggak ngerti ini apa ya, soalnya lihat dari mana tapi? Paling gampang kita lihat apa yang kita suka. Misalnya gue suka SpongeBob, gue suka Doraemon. Iya.
Terus gue ngelihat kenapa ya Doraemon ini ada tempat pensil gambarnya Doraemon, ada tas gambarnya Doraemon, ada produk-produk dengan gambar Doraemon. Sebenarnya ini apa ya? Di 2012 tuh gue bertanya-tanya soal itu. Ini tuh bisnis apa ya sebenarnya ya? Akhirnya gue mulai research sendiri lah. Apa sih yang terjadi di sini gitu ya? Oh, barulah ketemu yang namanya IP bisnis, licensing bisnis. Ujung-ujungnya kan sebenarnya kita punya sebuah karya IP itu yang akhirnya punya banyak audiensnya, banyak yang menggemari, terus kita jual izin. License bisnis. Kita jual izin nih. Tiba-tiba ada misalnya ada sebuah brand produk tas anak, sekolah anak gitu ya. Saya mau dong ada gambar Juki di tas saya supaya ningkatin penjualan saya gitu ya. Nah, dari situ dia beli lisensinya, beli izinnya. Oke, saya izinkan dengan harga segini, kamu bisa cetak tasnya segini, desainnya boleh pilih yang ini. Nah, itulah yang mulai waktu itu gue coba bikin ya sebenarnya ekosistem bisnis yang waktu itu Indonesia belum kesana sebenarnya, susah untuk kesana. Padahal itu udah bertahun-tahun, berapa puluh tahun yang lalu di Hollywood, itu terjadi di Jepang, itu terjadi gitu. Karena ternyata kalau dipikir-pikir apapun tuh IP sebenarnya. Sebenarnya apapun IP yang gitu. Yang dipakai di mana-mana gitu. Nah dari license ini Juki udah ada yang betul, udah ada. Apa aja ini? Sebenarnya segala macam sih. Mungkin boleh buka yang website sijuki.com terus download intronya. Kiri, tap yang kiri. Nah, terus download intro. Jadi memang berbagai macam sih biasanya kita iniin. IP introduction book. Coba bawah aja, scroll aja. Terus. Ini kan sebenarnya lebih kepada IP introduction kita gitu. Iya. Tentang apa sih IP-nya, audiensnya kayak gimana sih, terus misalnya udah di media berbagai macam, bahkan Jokowi baca Juki juga tuh. Ini Jokowi baca Juki. Best selling komik in Indonesia, udah lebih dari 65, terus ada di webtoon juga. Lanjut aja scroll. Kita masif in social media, ada filmnya gitu kan. Falcon ya yang kemarin? Iya, kemarin. Yang nanti yang nonton berapa banyak? Ini masih paling banyak film animasi Indonesia, 680 ribuan. Iya. Iya, panitia hari akhir. Profit nggak tuh 600.000 nonton? Cukup profit ya. Cukup ya? Balik modal terus profit. Untuk film animasi gitu? Untuk film animasi profit sih. Soalnya kita modalnya sangat minim sih kemarin bikin ini. Yang sekarang sama Falcon lagi? Yang sama Falcon lagi. Ini digital game yang bikin? Ada gamenya ini lokal developer lokal. Oke. Bahkan ada game yang di push sama pemerintah juga, kita dibiayain bikin game sama Kemenparekraf pernah juga gitu. Terus aja scroll. Jadi berbagai macam IP-nya tuh bisa dikembangin itu jadi chat sticker. Bahkan kita kemarin kolaborasi sama Nickelodeon, SpongeBob SquarePants. Wow. Kita bikin pamerannya, kita bikin bukunya, Juki ketemu SpongeBob. Kalau kayak stiker itu, stiker di line di WhatsApp gitu-gitu? Si orang sana yang minta atau bikin sendiri aja? Diminta official. Misalnya kayak Facebook tuh kita official tuh. Diminta. Jadi memang ada permintaan gitu ya. Oke. WhatsApp belum ya? Belum. Facebook soalnya. WhatsApp jorok-jorok stikernya soalnya. Tapi semua orang bisa bikin kalau WhatsApp. Iya, WhatsApp bisa bikin, gue juga bisa. Udah kayak gitu sekarang. Aplikasi. Terus ya kita kolaborasi sama Larva, sama Boboiboy gitu-gitu tuh. Boboiboy. Bullet Train. Iya. Ini yang La Liga nih. Oh iya. La Liga. Gokil. Film marketing collaboration. Beberapa film-film lokal suka pakai Juki buat digayain Juki gitu ya. Misalnya terus tuh brand collaboration, sampai aneh-aneh sih brandnya, misalnya kayak insurance tuh kolaborasi sama kita gitu ya. Semua campaign-nya kita yang ngerjain. Windows 11. Microsoft kita kerjain campaign-nya. Masuk di itu ya, di komik ya Mas? Ini animasi nih, YouTube. Ntar di komik tayangan nih. Apanya? Mas, nanya apa sih Mas? Pak Dion? Macem-macem Mas, ada yang jadi komik, ada yang jadi animasi. Pokoknya promo-promo lah. Iya. Promoin Windows 11 pakai. Kalau Windows 11 apa waktu itu? Animasi bener. Animasi tayang di YouTube Juki waktu itu, sama di tempatnya Windows 11 juga. Nah, tayangnya di YouTube Mas, itu Mas. Kalau Mas Rahman nanya dia ada apa yang ditanya, nanya nggak ngerti. Lanjut tuh kan sama PUBG, bahkan sampai obat batuk, Manulife. Obat batuk iklan. Iya, iklan animasi. Oke. Bakov. Terus sama government kita juga banyak aja? Sama Kemenko Maritim kita bikin series komik Juki jalan-jalan, sama IKN aja kita bikinin komiknya juga. IKN.
sama itu tuh Kemenlu. IKN itu yang ngasih jobnya siapa? IKN-nya? IKN-nya. Oh, memang udah ada ya? IKN-nya, udah ada lembaganya sendiri tuh. Iya. Terus sama Kemenlu kita bikin komik si Juki Diplomasi versus Pandemi, kita nyeritain tentang bagaimana Kemenlu bisa diplomasi untuk dapat vaksin waktu itu pas lagi pandemi. Itu brand juga ada itu minuman. Nah, ini brand minuman Fruity. Nah, ini kan gila. licensing nih. Dia produk-produk minumannya ada gambar Jukinya. Oh, ini license-nya. Licensing ya. Dibalut sama campaign juga gitu-gitu. Tapi nggak kreatifnya bukan lo yang bikin nih? Masih gua. Artnya gambarnya masih gua yang bikin. Nggak, maksudnya kan kalau yang itu kan lo bikin sebuah cerita segala macam. Nah, kalau yang kayak sama si Fruity ini cuman gambarnya aja? Enggak, kita sekalian sama campaign-nya juga. Oh. Ini campaign-nya ntar gini, ada activity-nya gini, launching-nya kayak gimana. Itu lu yang bikin? Perusahaan gua yang ngurusin jadinya. Sekalian dia? Sekalian. All in one? Iya. Jadi soalnya brand-nya juga seneng diurusin kan jadinya. Iya, jadi dia juga satu pintu aja iya, kan? satu pintu, benar. Bener. All in management. All in. Sampai Kayak gini nih Mas Rama nih, kalau bikin nih. Langsung kerjain semua. Launching eventnya segala macam kita juga. Oh, jadi duitnya kesini semua, langsung. Kalau ini FMCG. misalnya sama Popmi nih, iklannya Popmi. SpongeBob. Terus SpongeBob itu Campina, Bon Cabe gitu-gitulah. Gokil. Gokil. Suhu juga deh. Apa? Suhu. Nah, Mas Dion ngomong apa Mas Dion? Kokom. Nah, Siapa Mas itu Mas? Ben Kokom siapa? Iya, siapa tapi? Gokil. Ini sama Warkop NYC kita juga pernah tuh. Oh. Jadi iya, di skin tuh, pernah. jadi Juki tuh. Satu Warkop NYC itu. Iya. Di branding Juki gitu. Di branding Juki. Nah, itu lo gimana tuh kolaborasi ya? Waktu itu kita tuh lagi ngeluncurin project NFT. Ya. Jadi Juki punya project NFT di mana ternyata marketnya tuh kebanyakan di US. Yang beli NFT-nya Juki itu banyak marketnya di US. Jadi kita bikin gathering komunitasnya Juki yang di US untuk tapi di Warkop NYC supaya mereka bisa nyobain makanan kesukaannya Juki, Indomie. Jadi sebenarnya bikin gathering dengan kalau nggak salah 2 minggu semua Warkop NYC brandingnya jadi Juki gitu. Iya. Betul. Sekarang di mana Warkop NYC ya? Yang di sini udah tutup kalau nggak salah. Oh udah ya? Kayaknya Iya. udah tutup ya? Udah tuh pindah katanya, tapi belum ada ininya lagi. Kamar hotel juga ada. Ini kartel yang Bandung? Iya, kartel yang Bandung. Oh, masih nih? Masih ada? Masih ada. Kayaknya mereka mau bikin cabang lagi nih. Hotel ini. Gokil. Fashion, apparel, segala macam. Pernah sama Brodo, sama Sendal Maksimal. Banyak sih brand lokal kalau sama si Juki ini. Ini perusahaan IP lo omsetnya jadi berapa ini? Waduh. Langsung mau ngitungin duit orang. Ini nih, jawaban diplomatis gue adalah gue di kantor adalah orang kreatif. Jadi gue orang yang ngabisin duit mulu kerjanya. Bikin project A, project B. Apa? Ada orang finance gue. Jadi yang Tapi tahu kan sebenarnya anak buah dia. lo. Enggak. Dia nggak anak buah gue. Dia kayak partner gue. Jadi sesama founder ya. Jadi gue bertiga sebenarnya. Oke. Omset lo nggak tahu. Lo berapa ngabisin duit? Selama setahun untuk bikin itu. Lupa lagi, Cing. Tapi gue pernah bikin event cuma 2 minggu di Sarinah. Gue habis 1,5 M. Yang tadi tuh Juki Sarinah. Juki yang ada versi posternya yang tadi. Iya. Jadi gue kerjanya, dia marah-marahin gue mulu. Gue kerjanya, gue mau bikin ini, gue BM bikin ini, gue bikin mainan deh, bikin di Cina. Wah mahal apa segala. Ya tapi gue akhirnya gitu ya, balancing lah. Gue punya ide, ada cost berapa, terus dia yang ngurusin uang gitu-gitulah. Akhirnya. 2 minggu 1,5 M. Karena yang bikin lo sendiri itu. Iya, gue bikin gue sendiri. Pameran tuh apa sih? Pameran. Gue mau pameran aja. Itu lu yang bikin, bukan dari Sarinah atau gimana? Bukan. Gue sama Sarinah kerja sama. Iya. Minta dong space-nya kita bagi hasil deh dari jualan tiket gitu-gitu kan Iya, sama Sarinah. iya. Jadinya. Cuman ya gue pengen aja karena waktu itu gue punya project NFT yang salah satu roadmap-nya gue pengen bikin pameran di Jakarta gitu. Lumayan. Berarti 1,5 M ada uang nganggur itu. Kalau dikasih juga sama finance-nya ya. Lumayan bang. Iya. Uang nganggur. Orang ini mau bikin ini nggak tahu untungnya dari mana. Pameran. Pameran. Ngejual juga di situ. Ada jual tiket. Jual tiket kan? Jual Iya. tiket aja sih. Di saat lagi ngerjain animasi juga Animasi nih. juga. Film 5 tahun belum itu kan duit terus tuh kan Iya, ngerjain animasi. Oh, Tapi kan- itu duitnya duitnya dari Falcon. orang. duit orang. Oh iya benar, Orang, duit kalau itu. orang. Iya. Cuman kan dia bisa ngomong ke Falcon. Gue pamerannya deh 1,5 M Falcon. Lo mau bayar gue berapa? Iya kan? Jadi bargaining position juga nih buat yang dengerin ini kalau ada mau kerja sama Juki, pameran aja dia ngabisin 1,5 miliar. 2 minggu? 2 minggu. Jadi ya macam-macam. Macam-macam lu ngambil license Juki sembarangan. Bisa berapa? Eh. Ini harganya 1.500.000. Yes. Yes.
Ini termasuk primadona jualan lo? Nggak? Lagi saat ini gue lagi nge-push penjualan ini. Ini tapi rilis kapan? Rilisnya baru ini. Kemarin di Indonesia Comic Con kita launching. Yang Comic Con kemarin terakhir. Kita ada Oke. booth-nya tuh, Oke. itunya tuh video. Ini apa namanya? Kalau ada nama sendiri untuk ini? Juki plus 62 namanya. Juki plus 62. Artois ya. Artoy. maksudnya urban. Artoy. Ini itu ada animasinya tuh. divisi mainan yang selama saya ngoleksi mainan dulu tidak pernah saya masuki. Karena? Artois karena beda, ini bukan mainan. Ini Collectible. karya seni ya collectible, bentuknya mainan. Kan ada karya seni bentuk lukisan, karya seni bentuk patung. Nah, ini bentuknya mainan. Betul. Dan beberapa desainer art toys Indonesia banyak yang gede sekali di Ya, luar. benar. Tanda tangan. Benar. Kalau pameran Comic-Con ini Bang antri orang minta tanda tangan. Dan Artoy harganya memang nggak kayak mainan biasa. Harganya gelap aja udah. Tapi kalau udah reseller ya. Iya, apalagi kalau dari Udah reseller mah gelap aja udah. Suka yang ngasih harga. Ya makanya gue lagi mulai masuk iya. ke community Artoy di luar juga ya. Karena nggak bisa cuma di Indonesia. Kenapa Kalau- baru tahun ini ngeluarin art toys? Karena mahal bikin Artoy. Oh iya. Oh, bikinnya pun mahal. Bikinnya Yang tadi mahal. kita omongin ya, apa cetakannya Molding, itu. molding. Ya, gue juga pernah nanya-nanya benar. itu yang mahal tuh. Dan perlu kesiapan mental juga untuk akhirnya distribusi ini keluar karena nggak bisa jualan di Indonesia doang kan. Iya, Artoy. benar, Karena benar, marketnya benar. banyakan di luar. Benar. Gue akhirnya baru siap untuk mulai jualan keluar tuh ya tahun-tahun ini gitu. Iya. Karena gara-gara ada project NFT, gue akhirnya mulai ngeliat oh ternyata Juki diterima juga sama orang-orang luar gitu ya. Dari situ gue mulai baru berani, iya, oke iya, deh gue iya. mulai invest deh ke Artoy gitu. Iya, karena kan ya itu lu harus sudah fix banget modelnya kayak apa karena akan dibikin moldingnya itu yang Iya, mahal kan. betul, Kalau betul. ternyata pas udah jadi molding, aduh kurang Nggak bisa tuh. nggak bisa lagi. Nggak bisa. Garis aja. Moldi. Mau dikebalik tuh pakai gitarnya di sini nih. Ini senar satunya di atas. Salah satu yang lumayan terkenal Artos yang apa yang kemarin collab sama Uniqlo? Kaos. Kaos. Iya. Ya, mungkin lu pernah lihat Bang, coba kaos deh, Kaos. cari deh. KAWS. KWS. KAWS. Terakhir yang rame tuh dia collab sama Uniqlo yang sampai orang pada Itu Indonesia. enggak orang luar. Orang luar. S ya. Nah, maksudnya ini tuh dia art toys nih Bang, Art mainan toys. juga. Tapi dia juga punya Nah. lukisan. Tok karakternya yang kayak gini nih, yang bulat itu tuh. Iya. Kayak Mickey Mouse, pakai sarung tangan Mickey Mouse. Ini AR ya. Tahu nggak Bang? Pernah lihat nggak? Coba lihat yang gambar lain deh. Itu mainannya udah 15 jutaan tuh. Ah, Segede gitu juga, segede Iya. gini. 15 juta. Iya, Bang. Satunya. yang Udah harga reseller. coba udah bawa lagi segitu. yang sering yang kayak gitu-gitu tuh bentuknya tuh. Nah, tantanya Ini kaos Oh ya itu gue Kaos. pernah dengar. Iya. Saya pernah lihat. Ada dia pernah bikin gede banget kan? Iya. Besar banget tuh. Yang di Hong Kong tuh yang dia tiduran di sungai itu. Tiduran di sungai. Iya. Jadi instalasi seni aja, tapi seninya bentuknya kayak mainan. Iya. Makanya orang mikir kok mainan? Jadi gue ngeliat ini industri yang beda lagi, tapi gue willing buat masuk karena Kesana. gue suka juga, gue suka Iya. koleksi art toy juga. Iya. Berawal dari suka, masuk juga ke industrinya. Sih. Materialnya memang kelihatan material mahal gitu. Iya, Ini- vinil ya? Iya, maksudnya untuk membuat produknya kelihatan bagus harus pakai material itu. Kalau enggak jadi enggak bagus juga Iya, walaupun iya. bentuk mungkin bisa semua dipakein material apa aja ya. Cuman tidak menarik ini gitu, bagus di warnanya juga. Seringnya resin juga kan ya? Arto itu sering Iya, sering juga resin. resin. Cuma ini lebih Lebih aman. durable lah. Iya. Jatuh-jatuh nggak terlalu ini. Iya, Makanya mainan anak-anak banyak yang mahal ya. Iya mungkin. Karena license. Iya. Iya, license juga. Karena bikin. license juga dan bikin bahannya mahal. juga kalau emang yang bagus ya memang diproduksi Bagus, untuk iya. kebanting. Kayak buku-buku yang tebal-tebal itu loh, gua awalnya juga Iya buku-buku anak kecil ya? anak Iya, kecil, iya, ngapain sih buku-buku anak kecil tuh Tebel-tebel banget. tebal-tebal banget gitu. Iya. Karena cenderung anak kecil asal-asalan ini. Iya. Benar. Atau ketumpahan makan. Ketumpahan makanan segala Iya, macam iya. gitu. Itu dia tuh semua ada Jadi maksudnya. mahal, ada maksud dan tujuannya ternyata. Ya. Ini bikin di pabriknya di Di China, Cina. di China. Ininya Lo kesono. Enggak sih, enggak. Tapi kemarin gue akhirnya kesana, gue pameran lisensi kalau di Hong Kong ya. Kemarin sempat. Oh. Mas Adit juga ikutan Iya, kan? Kita baru disupport ngomong. sama pemerintah. Kayak untuk- Cican gitu ya, Iya, pameran iya. lisensi Kita kan. Jadi siapa tahu ada yang mau beli gitu kan. Benar, beli lisensi segala macam. Jadi gue akhirnya sekarang juga udah punya distributor di China. Jadi mainan ini pun didistribute udah ke China, Mau Taiwan. bikin di Jepang. Jepang. Jauh-jauh Di amat, London. condet aja tuh udah. Akhir bulan ini di US. Apanya nih? Kita launch, kita rilis di distributor mainan art toy di US. Si ininya Iya, nih. iya. Ini akan dijual di distributor Iya, di distribusi di US. Lu sana? Enggak, gue gak kesana. Oh. Gue kerja sama banyak distributor aja. Oke. Ini ya udah ada berapa? Baru Apanya? satu ini? Baru satu ini, baru launching Udah kan. berapa produksi? Sekitar 1000-an lah. 1000-an? Nah, tapi bakal banyak yang berbeda warnanya ntar Cik berarti. Iya. Iya, iya. Biasanya artis gitu tuh yang bikin
Ini kan kayak tadi kan juga yang kaos tuh ada yang Iya. di custom jadi warna apa, Iya. atau di custom jadi bentuk kayak Star Wars apa. segala Coba deh macam. ke IG gua deh, Mas Rahman. Faza ya? Iya, ada gua post yang versi warna yang lain. Warnanya di sini. Warnanya di sini. Jadi Oh. gua punya tim yang warnanya, tapi ada juga artis-artis toy yang bikin custom one of one-nya. Kemarin Iya, kita iya. jual juga tuh yang one of one-nya. Satu aja Z-nya, Mas. Ininya di domestik dijual Z-nya berapa? satu mas, Z-nya satu. 1,5 juta. Z-nya satu aja. Satu cengkeh per piece. Per Maksudnya piece. berapa ini yang dijual? Berapa banyak? Oh, berapa banyak yang dijual? Sekitar 500-an. 500-an yang di memang Indonesia. untuk di Indonesia. Nah, coba lihat yang Oh. ya Ini di custom orang beda, nih? ya ini di custom sama seniman nih, Bisnolize. Coba kanan lagi. Personalize. Kanan di itu aja. Satu lagi. Next, ini ya next foto, next Next foto. fotonya, Mas. Next postingan. Nah, ada yang kayak gini gitu. Nah, ini Alin. Langsung sold out. ya, soalnya cuma satu. Kita jual 4,5 juta ini. Langsung dibeli sama orang. Oh, ini di mana? Di Comic Con Di kemarin? Comic Con kemarin. Next. Coba next. Yang ini 6,5 juta nih. Kong Andri. Kong Andri. Heeh. Ih, tapi memang ini ya warnanya ini banget ya. Iya, iya, lucu ya. Enak Dia dilihat tuh gitu. warnanya pakai apa sih? Caranya? Warnanya bukan? pakai spray. Buset ya. Terus Bikin kalau gini yang di spray nih. tapi enggak lah, yang itu stiker namanya decal stiker. Oh, dekal yang pakai air itu. Iya, iya, kayaknya gitu. Sama sih itu juga kayak gitu. Oh, untuk Coba yang lihat, kayak untuk tulisan-tulisan belakangnya ini deh, ya. Mas Rahman, kanan. Yang fotonya, bukan sebelumnya. Nah, kan ada slide-nya. Nah. Yang kayak buat angka-angka di bajunya tuh pakai Iya, dekal ya. iya, Tuh, rapi sih, ini bagus. Ini kita jual 6,5 juta. Ada yang beli? Iya, langsung sold out. Baru mau gua post aja udah di tag sama ada teman gua mau beli langsung gitu. Ya, Ini emang ada marketnya. Iya, benar ada Marketnya marketnya. memang ada, Collectibles jadinya nih. Sangat segmented tapi ada gitu. Terus ini mau dikasih buat di sini. Iya dong. Wih, Mas. Biar dipajang di sini dong. Pasti Yoi dong. Gantiin mana? Gantiin foto lo lah. Jangan gantiin foto gua dong. Gantiin mana? Itu sebenarnya cuma buat ngada-ngada doang. Oh, di atas ya. Cuman buat ada doang sih. TNI AU mau digeser sama Juki. Iya, iya. Jangan. Narasi macam apa ini? Sini lang. Sini. Di sini aja dulu deh untuk, Ya, untuk ntar episode ini biar Kalau kelihatan. kalau dulu. nanti Oh, ya, kalau nanti Facebook. taruhnya di mana? Oh, pas kok tingginya. Udah. Nah. Wah, cakep. Cakep Bang. Nanti di sini ya. Cakep. Oke. Set. Nah, kan. Lampu lu biru juga tapi yang Nah, belakang. ditukar kan bisa di Kalau yang hijau, coba di sini. Coba. Gimana sini? Coba Pak Dion. Tuh, lebih wih. nyala. Lebih nyala karena belakangnya Keren, hijau. keren. Sepatunya hijau juga sih Atasnya walaupun. juga lo biru lagi lah. Oh iya bener. Wes, iya benar. Juki banget gue. Wah, Oh kayak gitu ya. Atau Cing Abdel mau yang gede gitu? Oh iya. Gede banget. itu bikinnya pakai apa? Itu kayaknya resin, itu 3D printing sih. Itu mah cuma buat dipajang Iya, aja, cuma bukan buat dijual kan. Nggak dijual. Ya tapi kan ada itu. Tapi kalau ada yang nawar, Iya, maksudnya gua sekarang lepas. ada di mana? Ada di toko gua di M Block. Oh. ada toko? Gua punya toko di M Block. Yang Itu? mana? Di mana? Connectun namanya. Oh. Yang biasa tempat foto. Ini di Indonesia Comic Con. Cuma gua punya toko dipajang di M Block. Sederet Union Well bukan? Iya, Bukan ya? sederet Union Iya Well, kan? terus Sederet Union Well ada warung Suwe Ora Jamu baru tempat gua. Oh, gue pernah lihat. Tuh, ada patung Juki yang gede juga yang lagi lari Kayaknya gue Jukinya. pernah lihat ya. Oh, kita ambil aja. Bang lu udah dikasih satu loh dari 1000. Terima kasih. Ini ada ininya nggak nomornya? Biasanya kan suka ada yang Nggak ada, yang ini nggak ada Oh, ini nomornya. ya? Yang limited yang ada nomornya. Kita kemarin rilis yang warna hitam putih. Nah, itu cuma 20 piece. Berarti akan Gitu-gitu. rilis yang putih doang nggak? Belum Untuk ada. orang custom? Belum. Belum ada rencana kayak gitu. Oh, belum ada? Belum ada. Tapi pelan-pelan ntar kita keluarin tuh, pelan-pelan ada yang warna apa. Berarti ini semua kan lu bikin 1000 nih, 1000 kayak gini ya. Berarti belum semua diwarnain nih? Belum semua diwarnain. Belum Oh, semua diwarnain. iya. Satu-satu ntar kita warnain ya. Iya. Mulainya ke sini. Kayak batu gitu jadinya ya. Iya, Ini kayak yang batu. major. Berarti nanti yang belum diwarnain itu yang akan entah collab sama siapa. Benar. Iya. Bisa Sehingga ada value lebih kan. Iya. Ini yang paling regular nih gitu. Iya, kan. ini yang udah dari boxnya begini Iya, lah ya, dari boxnya paling gitu. standar. Iya. yang Yang nanti- dijual eceran yang gini maksudnya. Ya, retail, Oke. retail. Yang di US akan gini juga. Ya, US juga masih kayak gini juga. Oh, ada Nah, kemungkinan itu di Jepang tuh. Coba Mana? kiri, yang foto atas kiri. Ini. Ya itu di display di toko di Jepang tuh. Di Swing Toys Tokyo, di Shimokitazawa. Mereka jual juga. Swing Toys Tokyo. Iya. Akan ada kemungkinan collab sama artis luar nggak? Mungkin ya kita lagi cari kesempatan untuk ke situ gitu, artis toy luar gitu ya. Iya, Untuk nambah, misalnya kita lagi cari artis toy Thailand. Thailand tuh gede banget kan sekarang untuk Oh iya? dunia toy
Artoy itu gede. Jadi sekarang gue juga display ada di di toko mainan Thailand. Kita juga cari artis Thailand yang buat collab. Kalau yang lo tahu di inilah di dunia ini Artoys yang paling banyak dijual bukan paling banyak kali ya, paling valuasinya mungkin lagi tinggi itu kaos tadi sebenarnya. Kaos ya? Nah, kaos itu cukup tinggi lah. Karena dia collab-nya juga kemana-mana kan? Iya, collab. Harganya ya dari harganya. Iya, jadi karena dia collab sama brand-brand gede juga. Benar. Kayak misalnya kan kalau lagu kan ada tuh berapa kali download atau dulu berapa kali copy yang keluar. Iya. Berapa ini ada nggak? Nggak ada, nggak setransparan itu ya dikasih tahu bahwa udah berapa banyak laku gitu. Nggak segitunya. Cuma tapi secara valuasi sih kaos itu kayaknya yang lagi tinggi-tingginya. Dia tuh agak memparodikan Mickey Mouse kan sebenarnya. Bentuknya kan gitu terus pakai sarung tangan. Ya kan? biasanya Artoy itu memang parodi Iya, IP iya. gede kan biasanya. Iya. Mereka lumayan nabrak-nabrak gitu ya. Sebenarnya kayak jualan lukisan, Cing. Jadi kadang kan lukisan bisa harga tinggi banget gitu ya. Valuasinya naik karena gorengan-gorengannya itu kan. Iya. Ya sama sih sebenarnya Artoy ada gitu-gitunya juga. Data juga apa sih mas? Itu VR sebenarnya. Virtual. Iya VR. Oh. Kalau lihat animasinya ada Karena dari ceritanya Jukiverse itu ya. Di Jukiverse itu. Apa namanya? Berdasarkan dari Iya. Jukiverse. Berdasarkan animasinya. Wow. Yang kepikiran di gua di Indonesia yang kayak gini tahi lalat kayaknya. Iya, Thailand juga bikin kan. Iya. yang Vinilnya juga ada kan? Ada yang lebih kecil. Tapi lagi. lebih kecil deh. Ya, dia lebih Dan kecil. ada beberapa Ya, warnanya juga beberapa kan. Iya, benar. Tahi lalat soalnya sebagai IP juga Iya. gila juga tuh. Gede juga dia. Sekarang kalau nonton bioskop tahi lalat ininya apa? Ininya, badan sensor. Lembaga sensor film kan tahi lalat itu. Tai lalat ininya. Lu tau gak bang tahi lalat? Oh enggak, coba. Tapi pasti tahu deh, pasti Buka, pasti tai ngeh, lalat. pasti ngeh lah. Tai lalat. Kalau lihat gaya gambarnya tahu pasti. Tahi Maksudnya lalat. badan sensor film apanya? Animasinya kalau lu nonton film, Oh, tontonlah belum umur bioskop. sesuai. Oh, Iya. Tontonlah umur sesuai. Nah, ini Pasti tahi tahu lalat. dong ini. Tahu ini. Iya. Tai lalat sini Tai tahu. lalat. Ini kayak salah satu yang besar juga secara IP ya Besar di juga, Indonesia. besar juga secara IP. Ada lagi nggak IP lain? IP Yang udah ya. bikin ini, maksudnya yang bikin Artoys. Dia udah bikin Artoy juga. Baru, iya, udah. Tapi Dia- secara IP juga besar juga Iya, bang. Udah iya, collab iya. sama mana-mana. Ada lagi nggak? IP gede maksudnya Iya. atau yang main Yang- Artoy? Ya itu yang kayak gini-gini deh. Yang main Karakter Artoy itu Yang main Artoy? baru tahi lalat Majuki doang kalau karakter. Kalau karakter ya? Tahu gua ya. Dolanan keren? Dolanan keren kan dia lebih kayak perusahaan yang bikinnya ya. Custom. Iya Custom. perusahaan. Iya benar. Iya. Makanya dia bisa bikin Gundala. Iya, benar. Nah Gundala kan udah ada berarti Gundala. Iya. Gundala bikin juga tuh toys yang kecilnya tuh. Gundala sama Sri Asih. Oh iya ada. Ada. Murah tuh cuma 50.000. Iya. Jual di Karena kok bisa lebih murah? Bahannya beda? bahannya beda. Pertama bahannya beda. Kedua target market mungkin ya, Cing. Oh, Itu dia lebih massal ya? Lebih Mungkin massal lebih kali. massal. Kalau Iya, gue iya. pengen target marketnya memang Artoy gitu. Jadi memang geser sama marketnya Juki sih. Oke. Kalau gue tahu marketnya Juki nggak bakal bisa beli ini karena marketnya Juki juga lebih Iya nih, bawah gitu. Tai kan. lalat collab sama ini nih John John Cornella Cornella, mengagetkan banget ini. Di gamenya John Cornella. Iya. Gue follow. Nah kalau si dua-duanya. Wadid, dia apa tuh? Bisa hampir sama IP, kayak IP juga. sama. Kan Cican itu dibikin Cican IP. IP juga, Iya. karakter base IP juga. Cuma Karakter base marketnya untuk lebih family, Ya, anak-anak anak-anak. gitu. Iya. Gitu sih. Tapi Juki cukup ini juga ya, kemana-mana bisa gitu. Iya. Ke brand minuman, ke Iya, ini. benar. Maksudnya nggak apa ya? Bahkan gua walaupun sering kerja sama pemerintah, tapi gue sering bikin konten yang kritik pemerintah juga. Iya. Itu juga gue jalan. Ke pemerintah masuk juga itu maksudnya cukup ini versatile aja kemana-mana Iya, bisa iya, masuk iya, gitu. Iya. Iya. Guanya aja gatelan sih. Iya. Bawa kemana-mana. Fleksibel lah, Iya, fleksibel. Juki bisa jadi apa aja. Iya benar. Iya, kayak kita ngeliat itu tinggal lo mau warnain apa ya Juki bisa jadi itu. Lo mau warnain baju pramuka ya jadi pramuka. Iya benar. Pantes Iya, gitu coklat. di Vinyl mana aja. figur namanya. Vinyl Iya. figur. Vinyl figure. Kalau dari yang elunya sendiri sejauh ini akan ada karakter lain? Gue develop sih beberapa karakter tadi kan gue bilang ada superhero segala macam. Superhero. Iya. Cuma memang Yang dari elunya? iya gitu. dari gue juga itu yang Kalawira. Cuma memang gue sampai sekarang masih fokusnya di Juki dulu aja ngebesarin si Juki Iya. karena lagi pengen dulu kan gue nggak pede untuk market luar. Sekarang gue lagi pede nih untuk main ke market luar. Makanya lagi nge-push lewat Artoy, lewat punya licensing agent di Jepang gitu-gitu sih. Oh ini yang monokrom ya? Nah hitam ini yang putih. hitam putih. Cuma 20 kita bikin. 2,5 Iya, juta. 2,5 Udah laku juta. semua? Belum? Belum. Ini belum laku semua. Tapi tinggal dikit. Tinggal Nah kalau 3 sama apa 4. si Brian Valenza. Valenza? itu Iya. ada apa nggak irisannya nggak lo bisnis lo ini? Belum sih kalau sama Brian. Kan Brian komik terus terbitnya di US ya. Iya. Ah.
Kalau dia masih fokus di komik tuh, IP-nya baru mulai soalnya kan. Iya. Dia baru ini mulainya. Belum dikembangin ke medium lain, baru di komik doang dia tuh. Iya. Jadi Dan gua dia lihat kan masih nge-push penjualan komik. dia kan nggak coloris. bikin karakter sendiri. Iya. Maksud gue lo bikin yang si Juki komik ini, colorisnya beda. Oh iya, udah beda kalau sekarang. Kalau dulu waktu awal-awal gue merintis masih semua gue yang gambar, Iya, gue yang bikin yang warnain. ceritanya. Warnain juga. Iya, warnain gue juga. Oke. Nah, sekarang karena udah banyak produksinya, entah dari buku, bikin animasi apa segala macam ya, Lu udah punya- di-spread ke tim. Oke. Gue udah ya jadinya ngedirect aja. Iya, Tapi iya. kadang-kadang beberapa project yang gue suka banget gue yang gambar masih gitu. Oh, nih gue pengen kalau yang project yang ini gue yang gambar gitu. Ada gitu-gitunya juga sih. Wis. Ini collab sama banyak kreator Oh, komik. ini banyak-banyak kreator ya. Tapi sebenarnya ini ada sponsornya Tri. Mana dia? Tri Indonesia tuh. Terima Mana? kasih Tri Indonesia. Jadi ini campaign sebenarnya. Iya, iya. Ini mana ya? Tri-nya nggak ada di situ, cuma di mention doang. Oh, di gambarnya nggak ada. Jadi kita kadang-kadang gitu, kita ngomong sama brand, kita bikinin campaign yuk sama Juki, terus sama kreator IP lainnya. IP lain. Terus kita bikinin campaignnya digital, gitu-gitu juga. Cara ini kita. Yang dari komik apa lagi ya? Monetize-nya. IP yang Indonesia dari komik-komik strip. Ini banyak nih semua dari komik strip sebenarnya nih. Oh, Si iya, Ocong iya. lah, si Tuti, Sampahisasi, Sengklekman, banyak tuh. Banyak banget sekarang orang bikin Iya komik ya. strip. Apalagi semenjak Instagram dan lain-lain itu. Iya, lebih terbuka kesempatannya. Ini suka bikin Pak Jokowi siapa tuh mas? Yang di postingannya Pak Jokowi itu internalnya dia lah, tim internalnya dia. Hmm. Suka ada si Oren itu ya? Iya. Iya, dia suka sering ilustrasi-ilustrasi gitu kan sekarang Pak Jokowi ini. Udah zamannya lah visual-visual kayak gini. Sebenarnya kan Sebenarnya supply SDM-nya untuk industri ini sama demand-nya terpenuhi nggak? Sekarang gini, Cing, ada yang memang kerjanya sebagai pekerja gitu ya. Misalnya yang tim gua berarti dia kan ngerjain untuk IP orang. Iya. Nah, ada juga yang tipenya kreator. Iya. Kalau kreator kayak gua, berarti dia berdiri atas IP-nya dia sendiri gitu ya. Tapi kalau ditanya supply demand, sebenarnya sekarang ini lagi cukup potensial karena semua orang sekarang bisa jadi kreator, semua orang bisa bikin karakter sendiri, dan masyarakat kita kan suka banget sama konten-konten yang ada di sosial media ya. Iya. Nggak cuman video TikTok, tapi ada video animasi juga, komik segala Iya, macam. iya. Jadi peluangnya ada, tinggal gimana kita bisa utilize itu jadi berkembang lebih jauh aja sebenarnya. Kalau cuman sampai di comic strip doang, terus misalnya monetize-nya misalnya dari endorse dari brand atau dari ya endorsean gitu, ya bisa juga sampai situ doang. Tapi kan tergantung kita mau ngarahinnya kemana si IP ini Iya, gitu kan. iya. Kalau kayak gua ngarahinnya pushnya sampai segala macam gitu ya. Manapun, film, series, animasi, Iya, iya. toys. Terus mau kemana lagi nih? Mentok kemana? Oh, kita keluarin lagi segala macam gitu-gitu sih. Nggak, maksud gue kan sekolahnya ada nih, berarti ada selalu ada. lulusan yang setiap tahun Ada. Dia SMK dari ya, entah DKV, animator, kan ilustrator, banyak itu iya, kan. iya. Udah banyak sekarang. Dan itu terserap nggak sama lapangan kerjaan yang ada sekarang? Kayak lo deh, lo susah nggak nyari pekerja? Sebenarnya gini, yang lulusannya banyak, Ya. tapi yang siap kerja, Nah, itu maksudnya. itu tantangannya. Belum tentu. Jadi biasanya kita harus tetap training lagi, tetap training 3 bulan, 4 bulan untuk siap kerja di tempat kita. Karena industrinya, tuh industri kreatif, kadang standarnya beda-beda. Iya. Jadi oke dia pernah kerja di studio A, tapi pas masuk studio B, jangan-jangan standar studio B itu beda sama studio A, sehingga dia harus bisa menyesuaikan lagi secara kualitas, Iya, iya. secara production value dia dan timing dia ngerjainnya segala macam itu bisa beda-beda. Jadi bukan problem, challenge-nya adalah industrinya ini belum punya standar yang kuat sehingga SDM-nya nih masih terlalu generalis gitu ya. Iya. Belum ada yang harus di training lagi untuk jadi spesialis masing-masing gitu. Perlu bakat apa latihan nih? Nah, ini lagi Untuk ada kembali. di sini, ya. Gua sih selalu percaya bakat pasti ada, Nah, tapi perlu minat juga ya. Jadi kan ada bakat, ada minat ya. Ada orang yang berbakat, tapi belum tentu bisa terjun di industrinya. Cuma punya bakat tapi nggak punya etos kerja, gitu kan. Tapi ada juga orang yang mungkin nggak punya bakat tapi punya minat, akhirnya dia latihan-latihan terus, sehingga dia punya skill, jadi jago. gitu kan. Nah itu juga ada gitu. Jadi menurut gua ada orang yang emang punya bakat, ada yang bisa berskill karena punya minat yang kuat. Punya minat ya. Tapi itu belum tentu, mereka semua belum tentu bisa terserap di industri, karena di industri ada satu hal lagi
ya itu ya etik ya. Etik works-nya harus punya juga, Iya, nggak iya, cuma iya. skill doang. Kadang ada orang berskill tapi wah kerjanya lama, tapi hasilnya bagus sih, cuman nggak bisa terukur lah Iya, iya, secara iya. industri gitu ya. Ada juga kan yang kayak gitu. Ya seimbang lah. semua. Seimbang. Seimbang. Iya. Tapi memang lo bisa ngeliat ya nih orang, ini mah udah segini doang nih bakatnya. Nggak bisa lebih lagi. Nggak bisa lebih lagi gitu. Gue selalu percaya orang kalau ada kemauan, latihan, orang bisa lebih sih. Memang biasanya di mana ada kemauan di situ ada Iya. keinginan. Sama ya, agak-agak mirip ya. Agak-agak mirip kemauan dan kayak gitu. Iya. Lu berarti dari awal beres kuliah langsung Gue fokus kan ke Juki bikin ya? Juki pas gue lagi kuliah. Iya, lu tuh nggak sempet kerja di mana gitu? Gue paling magang di studio ilustrasi sempat. Cuman tapi ya emang lu sambil ngerjain fokusin Juki di- ya. Gue bahkan gue abis lulus gue langsung ngedosen. Gue ngedosen di BINUS, gue bikin mata kuliah baru, mata kuliah IP waktu itu. Karena dulu lulusan animasi masa depannya masih jadi pekerja doang, belum ada yang kayak gua saat Iya, itu. betul. Oh. Sehingga gua ngajar akhirnya. Setelah lu bikin IP segala Setelah gua macam bikin ini. IP segala macam, gua langsung ngajar supaya mereka punya jalur yang lain selain cuma jadi pekerja di studio animasi misalnya gitu ya. Iya, Tapi iya, lu iya. punya jalur juga jadi seorang IP kreator gitu. Disitulah gua ngajar akhirnya bikin mata kuliah baru IP bisnis. Sebenarnya kan kayak Disney Marvel ya IP semua itu. IP bisnis. Bisnis IP. IP bisnis. ya. Bisnis IP itu tuh iklan mainan 2 jam di bioskop tuh Iya, iklan bener. mainan. Itu film-filmnya semua tuh. Kayak kalau di kita tuh misalnya di stand up nih. Kalau yang gue lihat judul show misalnya bisa jadi IP tuh. Bisa. Iya, kalau judulnya oke dan bisa diturunin jadi Turunin. komik, Iya. jadi apa. Merchandise kan misalnya. paling dekat merchandise kan biasanya iya. kan. Merchandise, ya. Itu IP semua itu sebenarnya. Sebenarnya kalau di kita, kalau jokes kan mungkin susah kali ya. Susah. Susah jokes di IP kan. Di IP kan, ya. gitu. Iya. Tapi Segala memang macam bisa. yang punya kans untuk diperes IP-nya ya kayak begini-begini ya. Iya. Karakter ya. Karakter. Kalau kita bikin Karakter, benar. terus ya, karakter itu di IP kan. Iya. Nah itu macem-macem lah, bisa Iya. kemana-mana ya. Yang udah-udah yang kita lihat sih Ya kayak SpongeBob, karakter. Doraemon kan Iya. segala macam ya. Sanrio juga, Iya, Hello Kitty dan Sanrio. lain-lain. Waduh, anak gue tuh Sanrio. Nah, Sanrio juga gokil, gue jadi iya Hello Kitty itu, gengnya Iya. Hello Kitty. Iya. Hello Kitty. Bahkan sekarang anak gue tuh udah nggak Hello Kitty-an, Lang Sanrio tuh banyak banget Lang. Banyak banget. Ininya, Karakternya ya? Karakternya. Dan anak-anak kecil itu kenapa ya bisa tahu bahwa ini nih karakternya si misalnya Kuromi apa Kuropi Iya, gitu. Kuromi. Ya. Nah. Dia orangnya seperti ini nih, Boy. Gitu, tahu. Yang ditonton kartunnya berarti apa sih? Kalau Tahu dia Sanrio, ngeliat di mana ya? Hello Kitty ada kartunnya ya? Hello Kitty Akhirnya ada. Ada Tapi ya? awalnya bukan kartun, awalnya awalnya merchandising bukan. dulu. Merchandise, gue lihat di Iya. The Toys That Made Iya, Us itu iya, yang iya, di iya, Netflix. iya. That Made Us. maksudnya di sana udah dipikirin juga gitu. Benar. Setiap karakter dari apa namanya tokohnya itu dia mewakili sifat ini, sifat ini Iya. gitu. Betul. Jadi anak-anak milih tuh. Karena Terwakili ya, terwakili. Iya, Terwakili. itu yang bikin relate ke penonton kan. Betul. Akhirnya jadi mau nonton, mau beli merchandise-nya segala macam. Iya, kok bisa ya? Itulah Maksudnya dia dipikirin. Masuk dari Dipikirin, mana? Bang. Dipikirin ya. Maksudnya anak gue tuh senang sama karakter ini karena dia perempuan, tapi nggak terlalu girly, tapi nggak tomboy-tomboy juga gitu. Ada gitu karakter yang mewakili. Iya, itu ya. Perempuan, spesifik. Iya. Nggak terlalu tomboy tapi nggak terlalu girly. Gitu. Di sini jadi bisa pada satu saat dia bisa kayak Iya, iya, laki gitu, sporty, satu lagi bisa girly gitu. Dah. Oh Makanya bisa ya? Ho Hihi kalau jadi IP, udah bisa. Bisa jadi ho, bisa jadi Orang kan bisa beli license misalnya mau bikin show gitu. iya. Kayak gitu. Iya betul. Ya sebenarnya kayak Indonesian Idol kan IP ya. Iya. Maksudnya idol ntar dia jual ke Indonesia, jual Ya, kemana Meksiko, dari American Idol kan. Mana? Show Iya. kan itu Kayak konsep Got IP Talent show aja, kan. Got Talent. Ya, Got Talent kan konsepnya IP show. benar. gitu. Iya kayak gitu benar. Jalannya bisa macam-macam. Ya kayak film kan akhirnya banyak bisa di remake versi Ya, Indonesia. Film benar. Korea kan lagi banyak di remake. Iya. Karena dia beli license. Beli license-nya gitu. Tuh dia nih keterbukakan nih mata nih sekarang nih. Siapa tahu yang masih kuliah yang masih bingung, ini ada bisnis suatu gede ya. bisnis yang bisa besar gitu. IP license. IP. license ya. License. Bukayan. Licensing. Nah ini yang laku nih, license kesalahan. Jadi lo nggak boleh melakukan kesalahan ini, lo bayar kalau melakukan kesalahan ini. Kita IP kan kesalahan audio. Kayak audio mati gitu Audio ya. mati itu punya gua lo. Bayar. Boleh audio lo mati lo bayar ke gua lo. Bisa audio mati punya gue. Iya, Gimana iya. caranya? Iya. Enggak, kalau gitu mah Dion yang IP-in. Iya makanya gua Audio mati punya dia. Dia punya dia. Pokoknya trouble kita IP-in, trouble ini, trouble itu.
Trouble set segala macam. Secara hukum, daftarnya tuh kayak daftar haki kan? Sama, Iya. sama Jadi aja gini, haki kan? kalau hak kan ada Nah, biar orang tahu nih ada prosesnya. hak cipta, ada hak merek, ada hak paten. Iya. Ini beda semua fungsinya. Oke. Kalau hak cipta sebenarnya tanpa kita mendaftar, selama kita punya bukti bahwa memang kita yang bikin, misalnya sesimpel upload tanggal sekian gitu ya, sebenarnya hak ciptanya sudah melekat ke si kreatornya. Tanpa didaftarin? Tanpa didaftarin, Oke. tapi sebaiknya didaftarin. Kenapa? Supaya diakui sama negara juga, cuma tidak hanya diakui sama kreatornya doang. Jadi negara mencatat kan sebenarnya, oh ya benar, Juki ini milik Faza, itu hak Iya. cipta. Hak merek ini sebenarnya hak komersialisasi. Jadi misalnya dari IP ini mau dikembangkan ke bisnis aparel misalnya atau film. Nah, didaftarkanlah ke merek karena ada kelas-kelasnya kalau merek. Iya. Misalnya kelas yang mengakomodir film, Film. didaftarin kelas berapa. Kalau nggak salah ada 50 kelas ya, mungkin gua lupa, cuman kalau pengen semua bisnis dihajar ya daftarin semuanya. semua. Misalnya gitu ya jadinya Iya. ya. Dan itu ya cost juga gitu. Nah, kalau hak paten itu lebih kepada teknologi sih. Nah, jadi misalnya punya teknologi apa? Handphone atau teknologi software, Iya. itu daftarin ke hak paten. Audio mati tuh teknologi audio. Hak paten. Pantat kapten. Tapi Kenapa sih bang? Kenapa pantat kapten? Kenapa pantat kapten? iya, kalau mau sersan kan pasan jadi. Berarti Juki lu daftarin merek? Hak cipta sama merek lah. berarti. Semuanya? Enggak semua, tergantung gue mau bisnis. Nggak dari awal nggak? Enggak dong. Tergantung gue bisnisnya mau ke arah mana. Kan ada juga mesin jahit mereknya Juki. Tahu nggak? Dia udah di kelas yang mesin jahit berarti kan sih. Iya. Nggak, gue kira misal dari awal nih, gue punya Juki, gue daftarin semua dulu ah. Nggak tahu nih gue nanti mau boleh bikin juga film. begitu. Boleh aja Tapi kan dulu gue nggak punya modal iya, untuk duitnya itu. langsung bayar semua berarti Iya, ya? itu harus langsung bayar semua. Satu merek mungkin bisa 3-5 juta. Tapi lu bisa keduluan dong nanti? Bisa keduluan juga sebenarnya. Misalnya ada Juki podcast, belum ada yang daftarin, Iya. misalnya, lu nggak daftarin, Iya. ada orang bikin. Bisa nggak? Boleh juga. Tapi kan nama Tapi- Jukinya doang, bukan ininya. Bukan karakter Jukinya. Kan nama Juki nggak apa-apa sebenarnya. Yang lu daftarin apa berarti? Nama? Nama dan karakter. Ininya nih ya, si looks-nya. Kalau hak ciptanya ya looks-nya, kalau merek berarti memang nama si Jukinya. Juki Hoki gitu. Kayak Jukiverse gue daftarin juga nih. Beda Ya. lagi nih Jukiverse soalnya. Iya, beda Gua lagi. daftarin lagi gitu-gitu. Si Iya, Juki gitu ya. Itu sih. Sekali bayar nggak, dia tiap 10 tahun perpanjang bayar lagi. Jadi Iya, kayak domain website ya. Kan domain website setahun. Kalau ini misalnya 10 tahun, Iya. perpanjang 10 tahun. Tapi kalau hak cipta sekali doang. Iya kan yang kasus-kasus yang terjadi banyak kan yang orang nggak ngerti, akhirnya didaftarin orang lain. Iya, iya. Kayak McD yang di film. IKEA tuh. kalau nggak salah. Kayak gitu juga? IKEA tuh sebelum IKEA ada di Indonesia didaftarin dulu nama orang Solo apa gitu. Terus Iya. akhirnya sama IKEA-nya dibeli akhirnya. Kalau nggak salah. Kayak orang daftarin domain sebenarnya. Iya, kan? Kalau zaman duluan-duluanan. dulu kan Duluan-duluanan. domain website akun IG Iya. dibikin duluan. Terakhir kan yang rame Wafer Superman. Iya. Iya kan? Superman yang asli kan. Superman waktu yang itu. asli nuntut. Kalah tapi kan? Awalnya kalah karena di Indonesia sifatnya siapa yang duluan daftar dia yang punya. Tapi kan akhirnya banding-banding terus si DC Comics-nya Iya, akhirnya berhasil. Coba DC Comics lawan Wafer. Wafer Superman. Menang di si komik ya. Akhirnya ya, menang tapi ya? awal-awalnya kalah dulu Awalnya sih. kalah dulu, Bang. Akhirnya jadi Wafer apa? Superboy. Ada juga. Ada juga. Man Super. Iya. Man Super. Man Superman. Oke. Man Ya, Superman. Ini jadi inilah pembelajaran, siapa tahu ada yang bikin karakter cepet-cepet aja didaftarin ya. Iya benar. Sebenarnya. Sebenarnya cepet-cepet. Kalau lu yakin misalnya Tapi kalau bisa- yakin ini akan menghasilkan ya. Kadang ya belum tentu menghasilkan juga. Kalau itulah gamblingnya di itu situ. gambling juga makanya. Takutnya kan lu bikin sesuatu ntar Besar. tahu-tahu belum lu daftarin udah daftarin orang segala macam malah jadi masalah ke depannya. Betul. Banyak sekali pelajaran hari ini dari Faza yang kita baru tahu juga. Terima kasih sudah mengundang juga. Iya, terima kasih sudah banyak Terima kasih berbagi. juga itu Pajangan baru nih. Pajangan baru Juki plus pajangan 62. baru dan sangat representatif gitu. Wih, keren karena nih internasional sekali. Internasional. Udah bikin di Cina, Nah. dipasarkan di Jepang, di mana lagi? Di Jepang, Thailand, Taiwan, US. China, US. US berikutnya. yang sebentar lagi bakal berikutnya. ini. Jadi Oke. sangat Sangat pajangan internasional. Pajangan internasional. Namanya itu adalah pajangan yang internasional. Iya, 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 iya. iya. Oke, terima kasih. Thank you, Thank you. Faza. Sukses selalu. Sukses selalu, Sukses juga. sehat selalu. Ke depan-depannya ya. Pasti menjadi inspirasi banyak anak muda. Amin, ini. amin. Wih, Iya, benar, iya, benar. iya, iya, iya. Kita keren banget acara ini. Ya, emang acara ini sangat Parah sangat sih. edukatif. Bukan hanya sekedar tontonan. Menjadi tuntun. Kayak acara religi di TV. Iya, iya, iya. Oke. Oke lah kalau begitu sampai ketemu lagi di Wohi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Mantap. Thank you. Thank you. Clip on. Oh.